Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lipat, kami dari kelompok 612 TKJ 1 akan memperkenalkan profil sekolah kami yaitu SMK Negeri 54 Jakarta. Pertama-tama, yuk kita kenalan dengan SMK Negeri 54 Jakarta. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 54 Jakarta atau singkatannya SMK Negeri 54 Jakarta adalah salah satu sekolah menengah kejuruan di Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Sekolah ini didirikan pada 25 Februari 1984. Sebelumnya, sekolah ini bernama STM Kelas Jauh, STM Negeri 8. Kemudian terbit SK Dirjen Dikdasmen tanggal 4 Februari 1991 nomor 067 CKP 1991 difungsikan menjadi STM Negeri 14 Jakarta. Kemudian, pada tahun 1997 terbit SK Mendikbud nomor 036 O 1997 tertanggal 7 Maret 1997 STM Negeri 14 Jakarta berubah nama menjadi SMK Negeri 54 Jakarta dan memiliki akreditasi A hingga sekarang. Jurusan yang dimiliki sekolah kami diantaranya yaitu teknik kendaraan ringan, teknik pendingin dan tata udara, dan teknik komputer dan jaringan. Berikutnya, ada pun visi dan misi SMK Negeri 54 Jakarta. Visi, unggul dalam prestasi, terampil dan mandiri berlandaskan iman dan takwa. Misi, 1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. 2. Membentuk peserta didik unggul dalam segala aspek. 3. Membentuk peserta didik yang berkarakter. 4. Meningkatkan kemampuan peserta didik di bidang prestasi akademik dan non-akademik. 5. Meningkatkan keunggulan sumber daya manusia. 6. Meningkatkan keunggulan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan lingkup hidup. 7. Melaksanakan manajemen kebersamaan yang kooperatif, transparan, profesional, dan akuntabel. Nah, berikut adalah struktur organisasi dari Sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Sebelum kita masuk ke isi video ini, nah kita harus tahu nih, SMK Negeri 54 Jakarta juga punya prestasi yang didapatkan oleh siswa dan siswinya. Prestasi itu berupa non-akademik maupun akademik. Di antaranya ada juara lomba LKS, ada juara lomba karya ilmiah, ada juara lomba nyanyi solo religi, juara tanding olahraga karate, dan SMK Negeri 54 Jakarta juga terpilih sebagai penerima apresiasi dari kegiatan perpustakaan Jakarta. Nah, ini adalah beberapa prestasi yang didapatkan oleh SMK Negeri 54 Jakarta dari siswa dan siswinya yang berprestasi. Masih banyak lagi loh prestasi yang didapatkan oleh SMK Negeri 54 Jakarta. Nah, berikut adalah isi video dari profil sekolah kami. Yang pertama ada pembukaan, lalu dilanjut dengan school tour, yaitu mengelilingi sekolah kami dan mengenalkan setiap ruangan yang ada. Lalu ada pemaparan ekskul, dilanjut dengan wawancara yang meliputi kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarana dan prasarana, wakil hubin, wakil tata usaha, pustakawan, kepala jurusan, guru produktif, security, caraka, guru normada, dan ada siswa atau siswi SMP yaitu sebagai calon peserta didik baru. Yang terakhir ada penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lipat, kami dari kelompok 6 kelas 12 TKJ 1 ingin memperkenalkan ke kalian semua tentang profil sekolah dari SMK Negeri 54 Jakarta. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri dari sebelah kanan. Halo, nama saya Givari Ramadan. Halo, nama saya Abimanyu Kuncoro. Halo, nama saya Aksa Fadilah. Halo, nama saya Dava Haji Syabani. Dan nama saya Ahmad Farhan. Sekarang kita ingin memperkenalkan kepada kalian semua tentang profil dari sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Mari ikutin kami. Nah, di bagian depan dari sekolah SMK Negeri 54 Jakarta ada tempat parkiran yang sangat luas. Nah, yang kedua, di sini ada tempat pos satpam.
Nah, di sini ada gerbang masuk. Nah, di sini ada lapangan dari sekolah SMK Negeri 54 Jakarta yang cukup luas. Ada lapangan basket, lapangan futsal, serta voli. Nah, di sini juga tempat halaman untuk upacara. Nah, selanjutnya di sini juga ada resepsionis untuk tamu dari luar. Sekolah SMK Negeri 54 Jakarta ada memiliki 3 jurusan. Yang pertama ada teknik kendaraan ringan, yang kedua ada teknik pendingin dan tata usaha, yang ketiga ada teknik komputer dan jaringan. Mari kita lihat. Nah, kalau masuk di sini juga ada berbagai koleksi dari sekolah SMK 54 Jakarta. Nah, di sini ada lemari piala-piala yang sudah diperoleh dari SMK Negeri 54 Jakarta. Selanjutnya kita geser ke arah kanan untuk melihat UKS. Nah, di sebelah kiri saya terdapat UKS untuk orang yang sedang kurang enak badan atau merasa sakit. Selanjutnya kita ada tempat wudhu. Nah, inilah kondisi dari tempat wudhu sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Selanjutnya di sebelah kanan saya terdapat musola yang sering digunakan para siswa dan siswi untuk sholat berjamaah. Selanjutnya di sini ada sebelah kanan saya juga ada BKK atau Bursa Kerja Khusus. Selanjutnya ini ada ruang praktek chassis 2 yang digunakan untuk anak PKR. Selanjutnya ada ruang praktek chassis 1. Nah, di sini teman-teman terdapat toilet yang pertama yang ada di lantai pertama. Selanjutnya di sebelah kiri saya, di sini itu ada ruang guru TKR. Di samping ruang guru TKR, di sini ada gudang tempat di mana jurusan TPTU menaruh alat dan bahan. Selanjutnya, di sini juga terdapat kolam ikan yang dimana dibudidayakan oleh LH atau lingkungan hidup. Selanjutnya, di sini ada ruangan dari Sarpras. Nah, di samping ruang Sarpras, di sini ada ruangan yang besar sekali, di mana jurusan TKR berpraktek di sini. Jadi di sini ada ruang praktek mesin yang pertama. Nah, lanjut. Di sini ada ruang praktek mesin yang kedua. Tapi ini konsepnya dari ujung sana sampai ujung sini itu dia berhubungan. Jadi tidak ada sekat-sekatnya kayak seperti di kelas-kelas yang kayak lain. Selanjutnya di sini juga ada gudang olahraga yang biasanya di mana kita naruh alat-alat buat bahan buat bola-bola atau seperti net gitu. Selanjutnya kalau kita lihat dari sini, kita masuk ke bagian sini, kita ada toilet yang kedua untuk laki-laki dan perempuan. Dan di sini setelah kita udah melewati toilet, kita ada kantin. Jika tadi kita udah berjalan di sebelah kanan, selanjutnya kita arah sebaliknya. Di sini terdapat ruang kerja elektro dan mekanik yang biasanya di sini tuh ditempati oleh jurusan TPTU. Nah, di sini ada ruang tata udara komersial yang biasanya digunakan oleh TPTU untuk praktek atau pembelajaran biasa. Nah, di samping ruangan komersial ini ada ruangan yang namanya refrigeration domestik komersial, yang dimana di sini tempat
yang digunakan untuk LSP pada jurusan TPTU. Di samping itu, di sini terdapat ruang OSIS. Nah, yuk kita lanjut ke lantai 4. Oke, kita sekarang berada di lantai 2. Mari ikutin. Nah, di sini ada ruangan humas dari Sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Nah, di sebelahnya yaitu ada ruang BK, bimbingan konseling, yang biasa dibuat konseling dari siswa-siswi di SMK Negeri 54 Jakarta. Nah, selanjutnya di sini juga ada ruang aula yang cukup luas dari Sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Nah, selanjutnya ada ruang praktek kelistrikan otomatis 1 dari TKR. Nah, di sebelah kanan di sini ada ruang gudang atau tempat penyimpanan dari Sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Nah, selanjutnya di sini ada geser ke kanan ada ruang kontrol registrasi dan tata udara dari atau bisa dibilang lab TPTU. Nah, selanjutnya di sini ada ruang tata udara domestik. Nah, ini lab termasuk lab juga dari jurusan TPTU. Selanjutnya di sini juga ada lab lagi yang sekarang tuh udah semakin bagus labnya. Nah, geser lagi di sebelah kiri saya ada ruang guru jurusan TPTU. Selanjutnya ada ruang meeting atau ruang rapat yang untuk biasa di acara sekolah penting buat pelatihan dan lain-lain. Saya di sebelah kiri saya juga ada ruang kepala sekolah. Selanjutnya di sini juga ada ruang wakil kurikulum dan sarana prasarana. Selanjutnya ada ruang guru normada atau normatif dan adaptif. Selanjutnya di sebelah kanan saya juga ada ruang TU atau tata usaha. Nah, di sini juga ada ruang serbaguna yang bisa digunakan untuk sholat, olahraga, acara-acara seni, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan naik ke lantai 3. Oke, sekarang kita lagi ada di lantai 3. Nah, ruangan pertama yang bakal gue jelasin yaitu ada perpustakaan. Nah, biasanya di perpustakaan ini murid-murid biasanya meminjam buku, membaca buku, dan lain-lain lah. Nah, ruangan selanjutnya yaitu ada lab 1. Lab ini lab komputer. Biasanya dipakai praktek buat anak-anak jurusan teknik komputer jaringan. Nah, sebelah sini ada lab fisika. Biasanya ini dipakai buat anak-anak kelas 10 buat belajar fisika. Ruangan selanjutnya yaitu ada lab kimia. Nah, lab kimia juga biasanya dipakai belajar buat anak-anak kelas 10, yaitu dengan Pak Saiful. Selanjutnya yaitu ada UP atau unit produksi. Nah, biasanya di sini tuh buat tempat ngeprint, tempat fotokopi, ya buat kebutuhan siswa lah. Nah, yang di sini ada ruang guru TKJ. Selanjutnya kita ada di lab 2.
Lab 2 itu juga sama fungsinya kayak lab 1, buat praktek anak-anak TKJ. Nah, ruangan selanjutnya yaitu ada lab 3. Fungsinya juga sama kayak lab 1 dan lab 2, yaitu buat praktek anak TKJ. Selanjutnya, kita ada di ruang perakitan. Nah, di sini tuh biasanya dipakai buat anak TKJ juga. Rata-rata di lantai 3 itu didominasi buat anak TKJ. Di sini biasanya dipakai buat merakit. Nah, selanjutnya kita ada di ruang TUK. Nah, TUK ini buat tes uji kompetensi. Selanjutnya, kita ada di ruang teori 1. Biasanya di sini dipakai buat pelajaran matematika. Selanjutnya, kita ada di ruang teori 2, yaitu biasanya dipakai belajar buat mata pelajaran PKKWU. Oke, selanjutnya kita ada di ruang teori 3. Nah, ruang teori 3 ini biasanya dipakai buat pelajaran seni budaya. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang teori 4. Teori 4 ini biasanya dipakai buat pelajaran bahasa Inggris. Yang terakhir, kita ada koperasi. Selanjutnya kita bakal ke lantai 4. Ayo ikutin gua. Nah, teman-teman, setelah kita udah mengenal lantai 1, 2, dan 3, selanjutnya kita bakal mengenal lantai 4 atau lantai paling terakhir. Yuk ikutin. Di sebelah kanan kita itu ada ruangan yang dipakai sama kelas 11, ruangan matematika. Selanjutnya kita ke sebelah kiri. Di pertigaan ini, persimpangan ini, kita bakal ketemu ruang teori 6 yang biasanya dipakai buat bahasa Indonesia kelas 11 dan kelas 10. Selanjutnya kita ke ruang teori 7. Ruang teori 7 ini biasanya dipakai buat bahasa Indonesia kelas 12. Nah, selanjutnya kita ke ruang teori 8. Ruang teori 8 biasanya dipakai buat pendidikan agama, buat kelas 10 dan kelas 11. Selanjutnya di sini juga terdapat ruang studio musik bagi eskul musik. Dan juga ada kamar mandi untuk para siswa-siswi. Dan di samping kamar mandi ada ruang guru yang mengajar di lantai 4 ini. Selanjutnya kita ke ruang 9 di sebelah sini. Boleh ikutin. Di ruang teori 9 ini kita ada pelajaran PKN untuk kelas 12. Selanjutnya di samping ruang PKN ini kita itu ada ruang teori 10. Ruang teori 10 ini dipakai buat bahasa Inggris kelas 10 dan kelas 11. Di samping ruang bahasa Inggris, itu ada ruang teori 11. Biasanya ruang teori ini dipakai buat sejarah Indonesia. Nah, di samping sejarah Indonesia, itu ada ruang teori 12 buat pelajaran matematika kelas 12 dan kelas 11. Selanjutnya, di sini yang dulunya
ruangan ini itu dipakai buat ruang praktek seni budaya dan kewirausahaan, tapi diganti alih menjadi gudang dari TKJ. Selanjutnya, di samping dari ruang teori 12, di sini ada ruang gambar teknik. Selanjutnya kita ke ruang teori 13. Ruang teori 13 ini biasanya dipakai buat bahasa Inggris kelas 12. Selanjutnya, di ruang teori kelas 14 itu biasanya dipakai buat bahasa Indonesia. Selanjutnya, di sini ada ruang teori 15. Biasanya dipakai buat agama untuk kelas 11. Nah, segitu aja mungkin teman-teman di lantai 4, tapi di sini banyak banget ruangannya loh. Terima kasih ya buat kalian yang udah mau ngikutin. Dirahot, ditentukan. Dan parade, periksa, kerapian, mulai. Selesai, siap, dan tengah. Sampai berbusan begini ya. Oke. Tidak kain dulu nih, langsung dari kainnya dulu ya. Oke. Ya guys, kali ini gue ada di SMK 54 dan gue lagi menghadiri acara ekskul gue guys. Acara pertemuan tiap minggu aja. Ini visual. Oke Bu, saya mohon izin sebelumnya saya dapat arahan dari Bu Ranti untuk buat pengenalan lingkungan sekolah dan kebetulan ada wawancara dari kepala sekolah sampai staf-stafnya, kebetulan saya dan Ahmad ada kesempatan buat wawancarain Ibu. Mohon izin Ibu. Oke.
Kalau pengalaman saya selama jadi kepala sekolah itu banyak kegiatannya. Yang paling mendasar sekali saya mendapat pelatihan upskilling dan reskilling itu di PT Pindad. Di sana diajarkan manajemen, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Awal sekali menjadi kepala sekolah itu adalah basic yang saya terapkan di sekolah ini, karena PT Pindad itu adalah PT termasuk BUMN terbesar yang kaitannya dengan persenjataan, yang Kepulauan ABRI. Tapi dia sekarang sudah merambah kepada bisnis yang lebih luas lagi, sehingga di sana kita bisa belajar bagaimana memanage lingkungan, bagaimana belajar kita menyikapi situasi dan kondisi, keadaan genting, ya, keadaan yang harus ditangani secara urgent dalam kegiatan satu organisasi seperti itu. Jadi memang sampai sekarang bisa menerapkannya di SMK 54 Jakarta. Kalau visi misi saya secara pribadi ya, secara visi itu artinya vision saya harapkan ke depan ya bisa lebih baik dalam kehidupan saya, dalam karir maupun khususnya SMK 54 Jakarta bisa melambung lebih tinggi lagi dengan misi saya, bagaimana bisa menerapkan profesionalisme yang tinggi di dalam manajemen SMK 54 Jakarta, bagaimana siswa bisa berprestasi, guru memiliki kompetensi yang bagus, SDM yang mumpuni, kemudian ya sarana prasarana sekolah yang bisa menunjang faktor-faktor keberhasilan siswa. Itu misi yang saya dan ya saat ini sedang saya terapkan seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan saya selanjutnya yang terakhir Bu, apa tujuan Ibu menjadi mungkin keinginan Ibu untuk menjadi kepala sekolah? Saya ingin satu saja sih sebenarnya bisa berguna buat orang lain, ya, untuk satu organisasi atau lainnya, artinya bisa menebar kebaikan dari jeripaya usaha kita bisa dinikmati orang lain, artinya dari apa yang kita sudah lakukan itu adalah untuk berguna, karena sebaik-baik umat adalah yang berguna untuk orang lain, seperti menurut himbauan Nabi ya, berdasarkan hadisnya. Selaku saya orang Muslim ya, saya menteladannya seperti itu. Artinya saya menjadi kepala sekolah, saya ingin bisa mengimbaskan hal-hal baik kepada lingkungan di SMK Negeri 54 Jakarta dengan teman sejawat, dengan keluarga ya, sebagai contoh atau public figure bahwa kita bisa berbuat untuk kepentingan orang lain seperti itu. Nasihat Ibu sebenarnya ada beberapa, diantaranya yaitu harus tetap kuat, tegar, apapun kondisi yang dihadapi harus tetap maju, kemudian punya visi dan misi ke depan yang kuat untuk kita bisa sukses. Meskipun kita harus jatuh bangun, namun kita tetap berpegang kepada prinsip hidup kita bahwa saya memiliki misi seperti ini, saya punya visi seperti ini, maka kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai yang kecil, dari mulai kita bangun tidur ya sampai kita ingin tidur kembali, itu sudah harus di-manage dari awal. Apa saja, di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, bergaul di lingkungan seperti apa, sehingga hal-hal positif itulah yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang negatif untuk sukses jauh ke depan seperti itu. Kemudian juga jangan pantang menyerah, tetap bertanggung jawab, menjaga etika dimanapun kita berada ya, menjunjung, artinya di mana langit di situ kita berada, di sekolah kita junjung. Kenapa? Karena lain ladang lain belalang, tentu penyesuaian diri terutama di dunia kerja, di dunia bisnis, dunia usaha ini sangat kompetitif sekali. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, membawa diri dengan baik, sulit untuk kita bisa sukses ya, sulit untuk kita bisa bergaul karena adanya keterbukaan diri, bergaul yang luas ya, fleksibilitas secara humanis ataupun secara individu. Nah ini kita nanti meraih kepada kesuksesan kita secara tidak langsung dari hal-hal yang kita sebut. Kalau untuk kasus bullying ini adalah memang hal-hal kenakalan remaja di mana peralihan dia dari masih remaja menuju masa dewasa. Biasanya ada banyak keingintahuan, tiba-tiba punya kepribadian yang lain daripada yang lain. Kadang-kadang antara sadar dan tidak dia sadari itu bisa terjadi. Nah kalau sampai terjadi pembulingan, ya kalau itu memang kita sudah panggil orang tuanya, kita sudah proses, kita ingin tahu dasarnya dia membuling seperti apa, landasannya atau dasarnya. Nah, kemudian kita bisa komunikasi secara terbuka, apa maunya dia dengan cara dia melakukan seperti itu. Kalau memang nanti pada penanganan secara step by step, ya dari mulai penanganan ke guru yang saat itu mungkin kejadiannya, lalu ke wali kelas, lalu ke pembimbing atau
guru BP ya, bimbingan konseling. Nah, nanti kita coba rapatkan, kita panggil orang tua, kita proses, kita beri peringatan keras ya. Kalau bullying ini memang hal yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Apakah itu secara verbal maupun dia secara langsung fisik, itu sudah tidak bisa dimaafkan. Karena apa? Bullying ini bisa membekas kepada si korban, ini akan berlaut dan panjang dalam kehidupannya. Kalau si korban tidak buru-buru bangkit, tidak bisa berubah dirinya, tetap merasa terbullying, merasa terpojokkan atau terintimidasi, ini adalah hal yang berat buat seseorang, terutama untuk bisa bergaul, untuk bisa berkarir, apalagi untuk dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, karena dia akan merasa terbullyingnya itu akan menjadi sesuatu yang membebani dalam hidupnya. Nah, ibu berharap ini biasanya kalau dia KJP ini akan diputus KJP-nya secara otomatis. Ya. Kalau dia tidak KJP pun kita akan peringatkan. Nanti kalau memang sekali masih belum, 2 kali buat surat pernyataan, ketiga kali kita ada pembinaan masih tidak berhasil, maka kita akan mengadakan di sini nanti konferensi kasus untuk bimbingan konseling. Ini bisa kita kembalikan ke orang tua. Bullying ini hal yang tidak bisa kita maafkan ya. Artinya anak orang cuma harus tahu bahwa bullying ini tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Membekasnya itu, melabeling seseorang seperti itu akan menjadi dasar membuat orang menjadi rapuh, membuat orang menjadi lemah. Itu yang kita merasa sangat berdosa kalau hal itu kita lakukan, baik sengaja tidak sengaja, individu maupun kelompok. Ini harus dihindari, harus ditekan habis. Ini harus menjadi sekolah nyaman untuk anak ya, sekolah yang bersahabat, sekolah yang bermartabat, dan sekolah yang profesional di dalam membina emosi siswa menuju kepada sukses hidupnya. Kalau faktor mendorong ya tentunya dari dalam diri sendiri yang pertama, kedua ya dari teman sejawat ya, karena itu ada tujuan untuk belajar. Yang ketiga ya juga dari faktor keluarga. Artinya dari berbagai unsur itu yang mendorong, yang menguatkan saya untuk bisa berkarir sebagai kepala sekolah ya. Karena ketika proses awal itu banyak sekali dukungan dari rekan-rekan sejawat ibu ketika menjadi seorang guru ya. Sebenarnya sekarang juga tetap guru, hanya guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi statusnya masih sama dengan teman-teman ya. Artinya begitu juga dengan anak-anak ibu semua. Ibu berharap ketika kita punya visi misi untuk sukses, jangan pernah takut untuk melangkah. Ketika kita jatuh, bangun kembali. Ketika kita merasa kekurangan, cari kelebihan diri kita itu apa ya. Komunikasikan dengan baik, membuka dunia, artinya membuka lebar-lebar kita apa pengetahuan dan sebagainya, dari yang ringan, yang sederhana sampai pengetahuan yang menyangkut kepada teknologi, aplikasi dan sebagainya harus dipelajari, harus dikenali ya. Kemudian juga secara attitude kita juga harus belajar bagaimana bisa bersama dengan orang lain, mengenali segala kekurangan orang lain. Dengan begitu kalian akan mudah di dalam berkarir, di dalam bergaul maupun dalam berusaha. Jadi ibu berharap seluruh siswa-siswa ibu semua bisa sukses. Ketika transfer study semua sudah kelihatan siapa, berapa persen yang bekerja, berapa persen yang wirausaha, berapa persen yang melanjutkan perguruan tinggi, itu harapan ibu sekali. Untuk motivasi yang kelas 9 ya, mau masuk kelas 10, SMK 54 ini adalah SMK yang bisa kalian andalkan ya untuk menggantungkan masa depan menjadi tenaga profesional di bidang konsentrasi keahlian masing-masing. Ada di bidang TPTU, kemudian ada TKR-nya, ada TKJ-nya. Kebetulan di tahun ini kita masuk ke tahun kedua sekolah pusat keunggulan nasional, artinya kita sekolah termasuk di antara 200 sekolah yang diperhitungkan untuk pemadanan pertama seluruh Indonesia dari sekian ribu sekolah. Tentu ini merupakan satu kebanggaan buat kita semua. Jadi untuk anak-anak ibu, calon-calon yang akan memasuki SMK 54 silahkan untuk mengembangkan karir kalian di bidang konsentrasi keahlian yang kalian tuju, yang kalian sukai. Di sini kita bersama-sama mewujudkan mimpi menjadi tenaga yang profesional di bidangnya dengan SDM yang kami miliki, dengan sarana prasarana yang dimiliki, dan sekarang adalah pemadanan. Tentu sarana sumber daya manusia sudah terpenuhi oleh pemerintahan pusat
untuk SMK 54 Jakarta. Kita juga punya TEPA, Cing Factoring yang akan kita launching di tahun ini. Kita punya unit produksi, ya, kita punya kantin yang sehat, kita punya lingkungan sekolah, perpustakaan yang cukup memadai, sehingga insya Allah untuk calon-calon siswa-siswi yang akan memasuki SMK 54 tidak akan kecewa. Mudah-mudahan kita akan membantu sukses untuk kedepannya sesuai dengan harapan anak-anak ibu calon-calon SMK siswa-siswi SMK 54 Jakarta. Baik, terima kasih Bu. Oke teman-teman, segini aja wawancara kita dengan kepala sekolah. Untuk hormatan juga bisa wawancara kepala sekolah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu guru jurusan di SMK 54 Jakarta. Awal untuk wawancara kali ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak atau Ibu. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham, Ketua Kelas 12 TKJ 2. Bapak atau Ibu mengajar jurusan apa di sekolah ini Pak? Baik, untuk Bapak sendiri di sini mengajar di jurusan Teknik Pendingin Tata Udara. Kemudian diamanahkan sebagai wakil bidang kurikulum. Baik Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Kalau hitungan waktu sekitar 24 tahun. Kurang lamanya seperti itu ya Pak? Ya. Bisa Bapak atau Ibu jelaskan apa saja yang diajarkan di jurusan TPTU di sekolah ini Pak? Kalau jurusan TPTU ya tentu tentang teknik pendingin ya dan tata udara dalam kompetensi pengkondisian udara. Baik Pak, menurut Bapak sendiri apa sih ciri khas dari siswa atau siswi di jurusan TPTU itu? Ciri khas anak-anak TPTU tentunya sebagai orang teknologi harus siap bekerja di bidang teknik pendingin tata udara. Baik Pak, untuk penutup, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk calon siswa atau siswi ingin memasuki jurusan TPTU itu? Kalau pesan Bapak terkait dengan calon-calon siswa yang masuk teknik pendingin, tolong cari pengetahuan terkait dengan teknik pendingin. Sehingga pada saat masuk tidak menyesal. Apa yang mau dipelajari teknik pendingin, cari tahu dulu. Nah itu. Sehingga ketika masuk teknik pendingin itu betul-betul sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, wawasan, informasi yang sudah didapatkan, dan kemudian minatnya itu betul-betul ya atas kemauan sendiri, bukan karena ikut-ikutan, atau karena suruhan orang tua, atau karena dorongan orang lain. Nah itu. Sehingga punya motivasi yang tinggi ketika nanti masuk ke jurusan teknik pendingin. Baik Pak, sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Untuk telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Kabarnya gimana Bu? Kabarnya pada hari ini? Sehat. Kalau kamu gimana kok? Oh saya sehat, alhamdulillah. Puji Bu, Tuhan. kita langsung mulai aja apa gimana Bu rencananya? Oh langsung mulai ya. Ibu tugas di sini dari akhir tahun 99. 1999. Jadi kurang lebih udah 24 tahun ya. Oke. Kalau kesannya kalau siswa dulu dibandingkan sekarang ya. Kalau dulu ibu masuk awal-awal tuh hampir tiap hari itu tawuran. Hampir setiap hari. Kita guru aja pulang itu dulu kan masih naik angkutan umum ya. Jadi masih ada zamannya Metro Mini, P10, 24. Itu sampai kalau kita naik angkutan umum itu ditungguin polisi, ditungguin Babinsa. Karena
eskalasi tawuran tuh tinggi banget ya. Dalam kondisi ibu waktu itu masuk dengan saya lagi kondisi hamil gede ya. Jadi riskan, takut banget ya waktu itu. Terus tingkat tawurannya juga tinggi. Ada beberapa korban siswa kita yang sampai meninggal, yang udah kelas 12 tinggal sebulan lagi mau UN itu meninggal, korban bacok. Nah, makin ke belakang, walaupun ada tawuran, tapi artinya udah mulai menurun. Berharap sih akan terus menurun dan sampai benar-benar clear ya, nggak ada tawuran lagi. Kalau kekurangannya itu sudah pasti ada, nggak ada yang sempurna ya. Iya, Pasti ada kekurangan. Nah, yang pertama itu kekurangan dari pihak guru dulu. Iya, Kekurangan dari pihak guru. Jadi guru itu tidak semuanya baik, tidak semuanya benar gitu loh. Untuk saya pribadi aja, kalau bicara masalah guru, saya sendiri, saya yakin saya belum sempurna banget. Saya yakin saya juga masih banyak kekurangan ya. Apalagi kamu kelas yang ibu ajar, berarti kamu tahu apa kelemahan saya, apa kekurangan saya. Tapi bagaimanapun saya berusaha untuk berikan yang terbaik ya untuk anak didik saya. Kelemahan di SMK 54 itu yang pertama tuh masalah disiplin waktu, baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Hal yang sederhana saat masuk kelas aja. Kalau masuk sekolah oke, kita semua guru-guru pengen cepat nyampe. Tapi berkaitan dengan kalau masuk kelas, kalian bisa saksikan sendiri kalau kita mau bicara jujur, banyak yang tidak on time. Benar kan? Kemudian banyak yang keluar sebelum jamnya selesai. Siswa sih fine-fine aja, lebih cepat gurunya keluar lebih baik, lebih lama gurunya masuk sekelas, mereka lebih senang tuh. Tapi kasihan kan, kalau kita bicara masalah efektivitas waktu masih jauh dari kata baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, disiplin waktu. Yang kedua, kalau mau dibilang kesan, mungkin kalian bisa lihat sendiri. Kalau kami yang Bapak Ibu guru itu, kalau dulu itu kesannya lebih kompak. Oh iya. Lebih kompak, lebih guyup. Apa mungkin karena guru-guru tua ya dulu ya, jadi lebih kompak, lebih guyup. Kekeluargaan juga lebih terasa. Dengan sekarang kalian lihat banyak guru-guru muda. Mungkin kalau guru muda dengan gennya sekarang beda dengan guru-guru tua. Kalau sekarang lebih banyak gen Z dan seterusnya. Egonya lebih tinggi. Jadi seringkali ada hal yang sederhana sampai terjadi bentrokan, benturan. Sebenarnya dari hal yang sederhana, dan itu tidak ibu alami dulu di zaman guru-guru yang senior dulu. Jadi kalau mau dibilang kesan saya lebih senang, lebih nyaman di era yang sebelumnya daripada sekarang. Karena untuk sekarang saya merasa bahwa nggak terlalu kompak, nggak terlalu guyup, masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri. Apalagi sekarang itu guru TKR dengan ruangannya sendiri, TPT ruangan sendiri, di sini sendiri-sendiri. Ya, kita ketemu paling kalau ada rapat, semua dengan kesibukannya masing-masing. Nah, ini kekompakan juga tidak terlalu seperti yang kemarin-kemarin. Nah, itu kesan saya aja. Ya, berharap sih walaupun kita pisah-pisah orang, tapi masih ada kebersamaan 54 ya. aja. Oke. Kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya itu lemah. Hampir semua SMK yang ada di Indonesia, kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya. Hal yang sederhana, tambah kurang kali bagi aja dulu. Tidak semua orang tuh siap gitu loh. Tuh, kelemahan. Hampir semua sekolah, mau sekolah swasta, sekolah negeri, matematika dasarnya lemah. Nah, sekarang tinggal pinter-pinternya guru aja. Metode yang dia pakai apa, yang membuat anak itu. Yang pertama, jangan dulu kejar supaya anak itu paham. Anak itu rasa nyaman dulu sama gurunya. Paham itu untuk yang kesekian. Tapi yang pertama, anaknya bisa nerima gurunya ada di kelas. Dia nyaman. Contoh, Bu Maria masuk ke kelasnya Eko. Kalian nyaman dengan kehadiran saya di situ, ya udah saya merasa saya diterima. Pasti ilmunya saya sesulit apapun pasti diterima. Tapi kalau kehadiran saya dirasa kalian momok buat kalian, dengar namanya pelajaran matematik sebentar, Bu Maria sebentar, malas Nah, itu kan sudah ada penolakan dari dalam diri kalian. Segampang apapun materi yang saya sampaikan, pasti nggak nyangkut di kepala kalian. Jadi kalau untuk saya pribadi, karena pelajaran matematika itu cukup sulit, sebenarnya tidak ada kata sulit, tergantung niat. Intinya yang pertama, kamu bisa menerima gurunya dulu. Gurunya punya kelemahan, kelebihan, kekurangan, kelebihan, harus bisa diterima. Berdamai dulu dengan gurunya. Pasti dengan sendiri pasti bisa. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak menuntut anak saya nilai bagus, saya nggak nuntut itu. Yang pertama saya tuntut dari kalian adalah karakter kalian. Karakter harus baik. Pintar itu yang kesekian, penting karakter baik. Ya kan, soft skillnya harus baik. Oke, untuk sementara itu aja. Apalagi itu?
Kalau terkait dengan kegiatan kesiswaan itu, saya pengennya bahwa untuk program kedepannya kalau misalnya ada lomba yang benar-benar yang membuat siswa kita eksis, saya pengen lebih ditonjolkan. Kendala kita selama ini kan terbentur dana. Kita sekolah negeri dibiayain oleh dana BOP BOS. Jadi kendalanya misalnya ada kegiatan, begitu kita ajukan mau kegiatan, hal yang sederhana aja nih, ada kegiatan misalnya ada mau lomba futsal, kita minta dana, selalu terbentur karena memang nggak ada anggaran. Dari sananya belum turun lah ini. Nah, kalau kegiatan itu untuk bawa nama baik sekolah, kemudian kalau pembinanya harus keluarin dana pribadi kan tidak mungkin. Ini kan kegiatan sekolah bukan kegiatan pribadi. Yang terkendala selama ini adalah pembiayaan. Jadi saya berharap mungkin ya ke depannya kalau misalnya ada kegiatan kemudian disupport dengan dana yang baik, saya pengen SMK 54 lebih mengeksplor diri. Lebih banyak kegiatan yang membawa prestasi untuk anak-anak kita. Itu aja sih. Soft skill itu sebenarnya sederhana aja ya. Soft skill itu kembali semua ke karakter orang yang bersangkutan. Nah, sekarang tuh contoh, kalian ini SMK orientasi kan sudah pasti lulus untuk kerja. Ada beberapa yang kuliah. Perusahaan-perusahaan sekarang itu kita sering dengar, kita sering baca, kita sering nonton. Itu HRD-nya itu yang dibutuhkan sekarang apa? Bukan kepintaran anak, bukan ijazahnya dia. Yang pertama soft skill. Soft skill itu apa yang pertama? Terkait dengan karakter anak itu sendiri. Masalah disiplin waktunya, masalah anak itu punya etika yang baik ya, punya sopan santun, tutur katanya baik, itu kan sudah masuk dalam soft skill ya. Anak sekarang mungkin kita lihat krisis moral tuh ada, jangan berpikir krisis moral dalam hal yang terlalu lebar ya. Contoh sederhana, sikap sopan santunnya udah mulai terkikis ya. Kemudian bahasa, tutur kata, bahasa di antara teman, antara anak dengan orang tua dan anak, mungkin karena zaman ya, udah seperti itu udah mulai terkikis pelan-pelan. Nah itu yang mulai pelan-pelan ditumbuhkan. Kalau kalian anak SMK, contoh SMK 54, yang pertama tuh disiplin aja. Kamu menghargai waktu ya, waktunya kalian hargai, kemudian disiplin berpakaian, disiplin menyelesaikan tugas, itu kan sudah masuk dalam soft skill sebenarnya ya. Kemudian menghargai orang yang lebih tua, menghargai bapak ibu guru, menghargai orang tua, kemudian sopan, santun, jaga kekompakan, kebersamaan, itu sudah masuk dalam poin soft skill. Gak usah berpikir terlalu muluk-muluk deh, itu aja yang sederhana. Masing-masing kalian mungkin bisa introspeksi diri. Saya, pribadi saya, yang saya bisa tonjolkan adalah saya tuh apa sebenarnya? Saya punya tutur kata yang baik, saya punya hidup yang disiplin. Itu kan dan modal buat kamu untuk besok-besok kamu ada di tengah-tengah masyarakat. Yang dikejar sekarang itu sebenarnya ya. Berarti kita pokoknya untuk kalau kita ini sendiri anak-anak SMK ini yang penting itu disiplin. Karakter sebenarnya kembali ke karakter kalian masing-masing. Kalian tahu yang terbaik untuk diri kalian, kalian tahu yang terbaik untuk hidup kalian masing-masing kalian. Yang pertama, yang saya pesan satu, ada di 54, kamu tahu di 54 ini seperti apa, kamu tahu keadaan di 54 akhir-akhir ini seperti apa. Jaga nama baik kamu, jaga nama baik orang tuamu, jaga nama baik sekolah. Kalau kamu masuk di sini dengan baik-baik, kamu tinggalkan 54 juga dengan baik-baik. Ya, saya rasa cukup ya Bu ya. Pembahasan banyak. kita udah 10 menit juga ya Bu ya. Terima lama ya. Iya, udah lumayan kita ngebahas ini. Terima kasih ya Bu Sama-sama, untuk Eko. waktunya. Sukses Terima untuk kasih. teman-teman, salam buat Siap. teman-temanmu di TKR 2 ya. Saya Ginanjar Setio Wibowo. Kebetulan saya mewakili Ibu Sudi Lahyani. Saya sebagai pengurus barang di SMK Negeri 54 Jakarta di bidang Satpas. Awal saya menjadi guru itu di tahun 2014 di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Kemudian saya mencoba mendaftar tes CPNS. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya pindah ke SMK Negeri 54 Jakarta. Berarti di sini udah berapa tahun Pak?
sudah berapa ya? 5 sampai 6 tahun. Awalnya dulu malah tidak ada niatan untuk menjadi guru ya. Dulu awal ada teman ya yang menawarkan untuk bekerja di sekolah SMK di Kota Bekasi itu. Saya juga seorang guru, kemudian saya coba dan alhamdulillah ternyata menjadi guru itu nyaman gitu ya, nyaman dan insya Allah berkah. Untuk saat ini saya mengajar di pemeliharaan mesin ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan di otomotif di jurusan teknik kendaraan ringan. Untuk kesulitan ada pastinya ya, tentunya ada. Cuma saya sebisa mungkin mengikuti kemauan peserta didik, kemudian selain itu untuk meningkatkan skill ya, saya mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu juga jika ada kesulitan saya sering juga bertanya atau berdiskusi dengan guru senior maupun wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang lain dan ke kepala sekolah. Untuk guru dan staf TU ya, di sini alhamdulillah baik ya, nyaman dapat menerima saya dari awal sampai saat ini. Dan di sini guru dan karyawan itu unik ya, unik-unik, kreatif ya, dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di setiap individunya. Seperti itu. Sarannya semoga SMK Negeri 54 Jakarta di tahun ini ya 2024 ini dapat lebih meningkatkan lagi mutu pendidikannya, kemudian dapat meraih berbagai jenis penghargaan ya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Selesai Pak, udah wawancara kita. Terima kasih atas waktu-waktu Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah saya sudah berada di ruang Wakil Humas dan Kemitraan. Alhamdulillah juga kita sudah bertemu dengan Bapak Novi sebagai Wakil Humas dan Kemitraan. Apa kabar Pak Novi? Apa baik aja. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikasih lagi ya. Dari sini Pak ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bapak terkait tentang pendidikan di SMK 54 Jakarta Pak. Ya, silakan. Harus saya sebagai seorang guru itu dimulai di tahun 1996 ya. Saat itu Bapak masih mengajar di swasta. Pertama saya di SMK Negeri 54 Jakarta ini mulai bertugas sebagai guru itu tahun 1998. Jadi ya, seperti di awal tadi tahun 96 Bapak ngajar sebagai guru di sekolah swasta, kemudian ada perekrutan untuk guru atas nama PNS kalau Bapak ikut seleksi. Dalam hasil seleksi tersebut Bapak ditempatkan di SMK Negeri 54 Jakarta ini dari tahun 98. Nah, kalau dihitung dengan masa kerja saya sebagai guru di SMK Negeri 54 Jakarta ini sudah 24 tahun lebih kan ya. Itu enggak disalahkan dari 2002 ya. Kalau untuk memotivasi saya sebagai orang guru itu adalah orang tua ya. Karena orang tua saya orang guru juga, termasuk juga keinginan sendiri. Kalau ada ini apa yang Bapak kita tercapai sesuatu. Ya.
sebagai guru ya, sebagai guru pendidikan ringan khususnya itu dimulai dari sekolah swasta dulunya. Ya, di tahun 96 saya sudah mengajar sebagai seorang guru swasta. Kemudian saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah SMK swasta juga, namanya SMK Bahariwan. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang dosen di LP3I Kramat Raya. Jadi ada 3 ya, ada di swastanya 2, atau di SMK yang sebagai dosen di LP3I Kramat Raya. Ya, kalau pendapat saya terkait dengan jurusan-jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri Jakarta itu, ada teknik kendaraan otomotif, ada teknik komputer dan jaringan, dan juga ada teknik pendinginan udara. Nah, ini semua jurusan adalah jurusan yang sangat bagus ya, yang dimana prospek kerja juga luar biasa, termasuk juga pada saat nanti para siswa yang mau melanjutkan perguruan tinggi juga buka besar peluang untuk itu. Dan juga bagaimana seorang siswa setelah tamat dia akan berusaha juga sangat besar prospeknya untuk mengembangkan di 3 jurusan ini. Baik, hari ini kita akan mewawancarai Pak Hendra, yaitu salah satu penjaga dari guru perpustakaan. Saya mulai bekerja di SMK 54 itu mulai tahun 2019 masuk, kemudian mulai bekerja di awal tahun 2020. Perpustakaan lebih tepatnya itu tahun 1984, sekitar 80. Untuk rekapitulasi pengunjung yang sering datang ke perpus itu rata-rata mereka dari jurusan TKS sebenarnya, karena mungkin dari segi rombel juga lebih banyak dari jurusan TKR ketimbang dari jurusan lain. Perpustakaan SMA 54 sudah masuk ke era digitalisasi dan sudah mempunyai koleksi digital atau e-book itu, dan boleh diakses oleh siswa melalui proses administrasi di perpustakaan. Untuk prosesnya itu nanti boleh mengunjungi ke perpus, kemudian berkoordinasi dengan petugasnya. Untuk data pengunjung kita olah melalui aplikasi Google Chrome yang per hari, per bulan, kemudian per tahun itu direkapitulasi dengan menggunakan Google Chrome, dan di situ kita bisa lihat hasil dari total pengunjung yang sering dan yang banyak mengunjungi perpustakaan itu dari jurusan mana saja, itu melalui aplikasi Google Chrome. Untuk bahan pustaka itu kita seleksi melalui survei dan melalui stock of name. Jadi ada beberapa koleksi perpustakaan yang memang layak untuk dibaca ataupun bahan bacaan yang memang khusus untuk anak SMK. Baik, terima kasih Pak Hendra waktunya sudah menjawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Teraji Pangestu. Saat ini kami sedang bersama salah satu guru kami di SMK Negeri 54 Jakarta, yaitu Bapak Imam selaku Wakil Kasubag Tata Usaha. Halo Pak Imam. Selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kita langsung pertanyaan aja ya Pak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Nah, bersedia. Saya berada di TU di 54 itu dari tahun 2018. Berarti berapa tahun? 6 tahun ya? 6 tahun jalan ya? 6 tahun ya? Sebelumnya saya di SMP 10 dari tahun 98. SMP? Ya, SMP 10 berwaktu. Saya itu sebagai pengelola keuangan bos dan BOP
Jadi kalau pekerjaan kita kan administrasi ya, berarti berkas-berkas yang sudah lengkap, khususnya kalau tahun berjalan masih kita simpan di ruangan. Tapi kalau sudah di luar tahun yang kemarin-kemarin kita arsipkan ada di gudang gitu. Penerimaan peserta didik khususnya di sekolah negeri kan berarti kan merujuk ke surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya, yang sudah berlangsung sih ya. Kita SMK Negeri 54 hanya menerima siswa itu pendaftaran secara real time, secara online, yang waktunya itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita hanya sebagai user aja ya. Jadi semua itu dikelola oleh Dinas Pendidikan, dari pendaftaran sampai penerimaan, sekolah hanya sebagai penerima aja begitu. Sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaannya ya. Kalau persamaannya itu tetap kita menunggu surat edaran instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, itu tentang pengaturan tentang waktu dan kriterianya. Kalau untuk skemanya, untuk urutannya itu berbeda dengan PPDB, dengan penerimaan siswa baru. Kalau di PPDB siswa baru itu tanpa tes ya, kalau untuk siswa mutasi itu ada tes. Jadi siswa itu sebelum diterima dites dulu dengan nilai passing grade yang sudah ditentukan sekolah. Gitu. Awal saya masuk ke SMK Negeri 54 Jakarta ini, saya dapat info dari teman saya bahwa di 54 ini sedang membutuhkan guru untuk jurusan TKJ. Dan kebetulan memang saya sedang mencari kerjaan, dan akhirnya saya mencoba melamar di SMK Negeri 54 Jakarta. Awal mulanya saya tidak ingin jadi guru, cuman berjalannya waktu ternyata menjadi guru cukup menyenangkan, karena ketika saya menjadi guru saya bertemu banyak sekali murid-murid dengan berbagai macam karakter. Siswa-siswi di TKJ saat ini saya lihat memiliki banyak potensi yang baik, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada baik alat, fasilitas, tapi mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk alat dan fasilitas di TKJ, saya rasa saat ini sudah cukup. Walaupun demikian, kita selalu berusaha untuk meningkatkannya menjadi lebih baik lagi, sehingga bisa menghasilkan atau bisa membuat peserta didik lebih baik lagi. Kalau saya mungkin dari segi siswa atau siswi untuk jurusan TKJ masih banyak yang mereka itu memilih TKJ bukan karena minat, sehingga untuk semangat belajar itu agak kurang, dan itu menjadi sebuah tantangan buat kita sebagai guru untuk bisa meningkatkan minat atau semangat belajar dari anak tersebut. Mungkin itu jadi rencana kita dengan meningkatkan fasilitas atau alat pembelajaran yang ada, sehingga anak-anak bisa belajar lebih baik lagi. Lalu juga kita melakukan pelatihan-pelatihan dan juga mengundang guru tamu, sehingga siswa-siswi bisa mendapatkan pengetahuan tentang isu yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Intan. Saya di sini sebagai guru produktif TKJ. Oke, di sini saya mengajar itu dari tahun 2021 bulan Januari sampai dengan saat ini 2024. Oke. Sebetulnya untuk menjadi seorang guru itu bukan hanya untuk jurusan TKJ ya. Kalau saya pribadi, kenapa saya memilih pekerjaan guru? Karena dari dulu memang cita-cita saya dan keinginan saya itu ingin menjadi seorang guru.
Karena saya terinspirasi dari salah satu orang tua saya yang menjadi guru. Jadi kalau misalkan melihat seorang guru tuh mengajar, membagi ilmunya kepada orang-orang, nah itu saya suka. Oke, kebetulan di sini saya juga sebagai wali kelas 12. Saya sebagai wali kelas itu untuk kelas 12 sudah 2 kali ya. Jadi saya kalau misalkan dalam pendekatan antara saya dengan orang tua, baik dengan siswa juga, dengan cara face to face atau pemanggilan secara personal. Jadi saya pertama itu memanggil anaknya dulu secara random. Mungkin yang anaknya di kelas pendiam, anaknya yang misalkan belajarnya ketinggalan, itu biasanya saya panggil duluan gitu. Misalnya ada masalah di rumah, bagaimana belajarnya dia di sekolah, belajarnya dia di rumah, bagaimana lingkup rumahnya, bagaimana hubungannya dengan orang tua dan hubungannya dengan siswa. Seperti itu. Oke, untuk fasilitasnya sendiri di sini sebenarnya sudah cukup memadai ya, dengan adanya komputer, dengan adanya alat-alat praktik lainnya seperti kalau praktik crimping atau praktik mikrotik dan sebagainya. Mungkin hanya beberapa evaluasi aja untuk keadaan dari alat tersebut aja. Kalau untuk ekspektasinya, terutama di jurusan ya, kalau di jurusan itu saya pengennya anak-anak itu lebih inovatif lagi, lebih berkembang lagi, berkarya lagi, lebih banyak belajar lagi, lebih banyak hal tahu lagi mengenai dunia teknologi saat ini. Karena kan perkembangan teknologi kan semakin maju, terus anak-anak sekarang kan hanya bisa diberikan info, bukan untuk mencari tahu gitu. Jadi saya harapannya supaya lebih berwawasan lagi dan bisa menghasilkan karya-karya lah. Baik, terima kasih Ibu. Cukup segitu saja pertanyaannya dari kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aban Sobana. Saya pengajar di SMK Negeri 54 Jakarta. Saya mengajar di sini udah hampir 1,5 tahun ya. Karena saya masuk dari sini itu dari tahun 2022. Baru saya mengajar di sini. Oke. Awalnya saya itu gak ada niatan untuk menjadi guru ya. Karena kebetulan prodi saya dulu waktu kuliah mengambil jurusan sistem komputer. Terus melihat di dunia pendidikan masih kurang beberapa guru komputer. Akhirnya saya ikut serta untuk memajukan pendidikan di sini, sehingga saya akhirnya terjunlah ke dunia pendidikan dan masuk sesuai dengan kaprodi saya, yaitu waktu kuliah yaitu sistem komputer. Akhirnya saya ngambil jurusan TKJ, sehingga di 54 lah saya mengajar siswa-siswa dan siswi-siswi jurusan TKJ di sini. Oke, metode yang saya pakai dalam melakukan kegiatan belajar mengajar yaitu metode pertama adalah metode ceramah, yang kedua adalah metode praktek atau menggunakan PJBL, di mana siswa-siswa harus melakukan praktek sesuai dengan LK yang sudah ditentukan. Oke. Harapan saya terhadap siswa dan siswi SMK Negeri 54, terutama untuk jurusan TKJ, yaitu semoga anak-anaknya lebih rajin lagi belajar, dan apabila sudah lulus dari sini, semoga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan. Apabila melanjutkan kuliah, mudah-mudahan sejurusan dengan apa yang diambil saat waktu SMK, sehingga pelajaran yang telah dipelajari waktu SMK bisa ada referensi atau terulang kembali atau bisa diingat kembali saat kuliah sedang berlangsung atau sedang berjalan. Untuk sekolah, semoga SMK 54 semakin maju dan terdepan dan menghasilkan lulusan terbaik, sehingga SMK 54 semakin maju dan terdepan. Gitu aja. Baik, terima kasih Bapak. Itu saja pertanyaan dari kami. Iya, sama-sama.
Selamat siang Bapak. Ya, ya. Saya ingin bertanya ya Pak. Banyak lah ya kalau masalah tugas pengamanan pokok jadi pengamanan ini, apalagi di 54 ya. Pertama yang utama itu ya membantu menjaga aktivitas dari siswa-siswi 54 ini selama kegiatan pembelajaran atau KBM. Dan juga yang nggak satu itu doang, kita juga ada banyak beberapa yang harus kita pantau, apalagi sekarang banyak aksi itu dalam arti sering terjadinya tawuran yang nggak jelas atau apa tiba-tiba. Sekarang makin merebak lah, kalau anak-anak sekarang nggak kayak dulu seperti itu. Pokoknya jadi 5M, senyum, sapa, sopan, santun, dan ramah. Segi dari yang menarik, pertama panggilan hati, kedua ini anak bangsa, ya kan? Lalu penunjang atau istilahnya mereka yang akan ada punya potensi, menurut dari saya, katakan dari saya, banyak sih yang anak-anak bangsa ini yang berhasil di sini juga. Ada yang jadi satuan pengawal tentara, TNI Polri, banyak juga. Ada juga yang di perusahaan dan juga ada tahun angkatan berapa itu ketua OSIS. Saat ini sekarang berada dia di Sydney, itu Australia ya kalau nggak salah ya. Ya, dia berada di sana. Tadinya dia bekerja di Astra Dayasu daerah Cideng atau mana gitu. Sekarang dia berada di sana. Seperti itu yang saya buat kesan sih. Suasananya ya banyak sih kalau dibilang kesan dan kesannya sih banyak kalau saya bilang. Sukanya ya kalau dibilang prestasinya yang sangat luar biasa, tidak terlihat tapi ternyata ada terlihat. Banyak potensi juga banyak. Tergantung dari anak-anaknya juga. Yang terpenting intinya saya di sini menjaga, memberikan yang terbaik. Tujuan kami untuk anak-anak bangsa ke depan. Kalau dibilang begitu, makasih. Saya juga sangat apresiasi juga banyak yang berhasil. Tapi banyak yang datang ke saya setelah berhasil, mereka nyamperin saya. Dia bilang gara-gara bapak galak kan itu. Kalau saya nggak galak, tapi galaknya itu bukan galak untuk bahasa membuli ya, atau hal yang untuk itulah. Tapi galak itu buat ke depan. Ya ini hasilnya banyak yang sudah yang berhasil lah katakan. Dan juga kenapa saya mengantisipasi? Pertama, jangan sampai hal-hal yang sudah berlalu akan terjadi lagi saat ini. Jadi seperti pokok saya. Seputaran lingkungan, hal yang harus diperhatikan. Karena apa? Anak yang sekolah menengah ke atas ini sangat rentan, riskan, dan mengkhawatirkan. Kenapa? Sudah maksimal dari pihak gurunya juga banyak yang sudah maksimal, tapi masih ada potensinya. Pertama, setelah aktivitas KBM mereka akan ada istirahat. Itu yang sebenarnya ujung-ujungnya. Jangan sampai yang tidak diinginkan terjadi. Karena yang sudah terjadi. Maka dari itu saya berharap ya tanpa kerjasama, tanpa saling ada komunikasi tidak bisa berubah apa-apa. Tapi semuanya kerjasama, insya Allah anak pun tertib, rapi sesuai dengan aturan anak. Seperti itu. Oke baik Bapak, sekian saja dari pertanyaan saya. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya. Cuma pesan saya, jadilah anak yang terbaik, teruskanlah kita dari orang tua kepada kalian. Kalian anak bangsa, punya potensi, punya kok saya jawab. Kenapa? Kebanyakan yang sekarang ini sampai yang kalian orang sebagai kakak kelas lah kemudian sudah kabur dan sudah mengerti seperti itu. Makasih, kurang lebihnya juga saya mohon maaf bahasa saya seperti ini karena saya tujuannya hanya satu. Ini anak bangsa perlu saya lindungi dan perlu saya selamatkan. Itu aja. Terima kasih. Saya bersama dengan salah satu karyawan di SMK Negeri 50 Jakarta. Boleh perkenalkan Mas namanya? Namanya Agustin Hernawan. Pekerjaan Mas Agus di sini sebagai apa Mas? Sebagai caraka konsumen. Kapan Mas Agus mulai bekerja di SMK Negeri 54 Jakarta? Awalnya dari tahun 2015. Apa sih yang bikin Mas Agus mau kerja di sekolah ini?
selagi ada lowongan dan kerjanya halal pasti mau. Terus berikutnya ada gak sih Mas tak enaknya kerja di SMK Negeri 54 Jakarta? Gak enaknya kalau misalkan lebih banyak kerjaan, ditambah lagi kerjaan. Tanggapan Mas Agus tentang kebiasaan siswa di sini. Kebiasaan yang di sini suka tidur. Tidur. Susah diatur. Susah diatur. Parah. Terus terakhir, kesan Mas Agus selama bekerja di SMK Negeri 54 Jakarta. Kesannya kalau untuk sama guru atau sama karyawan itu keluarganya ya. Keluargaan. Mungkin cukup pertanyaannya. Makasih Mas Agus mau diwawancarai oleh kita. Saya sudah mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta selama 19 tahun, sejak tahun 2005. Saya menilai yang pertama berdasarkan attitude atau sikap siswa di dalam kelas maupun keseharian di lingkungan sekolah. Yang kedua, melalui pengamatan di kelas, bagaimana kemampuan dia mengerjakan tugas, kemudian bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian bagaimana dia menghormati guru, hal-hal seperti itu. Yang ketiga, melalui tes pengetahuan, yaitu tugas harian, ulangan, kemudian ujian semester. Karena dalam Islam mengamalkan ilmu itu pahalanya lebih banyak. Mungkin akan kedengaran terlalu idealis ya. Tapi saya dari dulu kalau untuk perempuan, kalau dalam Islam satu pekerjaan yang baik untuk seorang wanita adalah menjadi guru, seorang pendidik. Bukan guru aja, seorang pendidik atau di dunia kesehatan. Nah, kenapa kalau perempuan lebih baik jadi guru? Karena kan kalau libur, anaknya libur, kalau punya anak, anaknya libur, gurunya ikut libur kan, jadi kita juga libur, bisa liburan sama anak dan keluarga kita. Kemudian jam kerjanya juga sesuai dengan jam sekolah anak kita. Jadi tidak melebihi batas, tidak seperti pekerjaan lain yang harus lembur sampai malam atau lain. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau dalam agama Islam menjadi guru itu kalau kamu mengajarkan ilmu, maka seluruh penghuni bumi dan langit akan mendoakan kamu, memintakan ampun. Nah, itu. Motivasinya karena saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin kayaknya idealis ya, tapi karena saya dulu kuliah itu ada di lingkungan yang banyak anak-anak, karena saya itu kos. Saya kuliah di Universitas Airlangga Surabaya, di Fakultas FMIPA, di lingkungan yang maaf agak menengah ke bawah. Tempat kampus saya itu kampus baru, kampus C. Jadi banyak yang misalnya anak-anak yang putus sekolah atau anak kurang mampu gitu kan. Jadi saya pengennya gimana sih caranya mereka itu bisa belajar. Terus kami dulu di kampus itu di mahasiswa kan ada teman-teman yang kayak misalnya kerja sosial gitu. Kerja sosial dalam artian ngurusin anak-anak jalanan seperti itu. Terus ada kayak kegiatan ngumpulin baju, ngasih les gratis seperti itu. Jadi saya itu terinspirasi sama orang-orang yang bisa berbuat banyak untuk masyarakat gitu. Kalau misalnya kita nyumbang uang itu kan kita nggak tahu ya uang kita itu berapa dan sampai di mana.
Nah, jadi kita mulai dari hal kecil, apa? Mengamalkan ilmu. Kalau kita bisa nolong dia dengan ngasih ilmu, dia bisa pinter. Kita kan harapannya sebagai guru itu adalah dengan bekal ilmu itu, kita berharap siswa-siswi kita itu ke depannya menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri. Kemudian jika dia berangkat dari orang nggak mampu, harapan kita adalah mereka bisa mengangkat harkat dan derajat keluarganya. Seandainya jadi orang nggak mampu, asalnya dari keluarga tidak mampu, kemudian dia pinter, dia bisa bekerja sambil melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, syukur-syukur bisa sampai ke luar negeri, bisa S1, S2, S3, yang itu mampu mengangkat harkat derajat keluarganya, itu adalah kebahagiaan seorang guru di situ. Membangun hubungan positif, biasanya saya kalau sudah kelas 12, yang sudah tahu saya biasanya anak kan udah tahu, oh Bu Betty galak, jadi kelas itu udah teratur dengan sendirinya. Jadi saya memperlakukan siswa itu sebagai teman atau sahabat. Jadi banyak juga sih siswa yang datang untuk curhat, kemudian banyak juga yang berkeluh kesah, banyak juga orang tua yang berkeluh kesah, kemudian butuh bantuan ya saya akan membantu semampu saya. Makanya saya selalu open minded tuh gini, apapun pertanyaan siswa, apapun masalah siswa, saya akan dengarkan, saya akan terima, dan sebisa mungkin saya memberikan solusi untuk siswa-siswa saya, berikut juga dengan orang tuanya. Kalau yang sekarang itu kan ada pembelajaran terdiferensiasi ya, kalau untuk kurikulum merdeka. Jadi kita menyesuaikan nih sama pola-pola siswa. Kan kalau saya selalu pengamatan dulu di kelas. Pertama tes dulu, tes awal. Kemudian saya lakukan pengamatan di kelas, oh anak ini misalnya, oh anak ini nih hobinya membaca. Ya, kita kasih misalkan lewat silakan cari di Google, ini materi ini. Terus kemudian silakan kalau yang suka diskusi silakan buat kelompok, ayo kita bikin kelompok. Nah, bagian yang suka membaca tugasnya adalah pertama baca materi ini. Ada di buku, ada boleh fotokopi, ada juga link di Google. Ya kan? Nah, itu banyak metode karena sekarang juga anak-anak lebih suka nonton YouTube lah, apalah. Padahal YouTube sekarang itu banyak materi pelajaran, kemudian misalnya cara-cara mengerjakan soal tuh banyak banget. Jadi kita sesuaikan dengan minat anak aja. Nggak suka baca buku, boleh cari di Google. Ada yang sukanya dijelasin langsung, ya tetap saya di kelas tetap juga memberikan penjelasan. Kemudian kalau yang sekarang kurikulum merdeka lebih banyak, saya student center. Jadi mungkin 1 bulan pertama itu hanya materi, diskusi kelompok mengenai materi. Kemudian bulan-bulan berikutnya adalah praktek. Misalnya nih statistik, 1 bulan kita belajar materi statistik, min, median, modus, data tunggal, data kelompok melalui diskusi, baca di Google, melalui buku dan sebagainya. Kemudian setelahnya kita akan praktek. Oh, menghitung min, median, modus, datanya data real. Dari mana? Nimbang badan teman sekelas, praktek itu. Kemudian dicari min, median, modusnya. Kemudian dicari apakah dia termasuk data tunggal, apa data kelompok. Dia termasuk data kuantitatif atau kualitatif. Nah, setelah berat badan misalkan minggu berikutnya kita mengukur tinggi badan teman sekelas. Seperti itu. Kemudian minggu berikutnya misalnya mengumpulkan data ukuran sepatu teman sekelas. Misalnya seperti itu. Jadi praktek. Benar-benar dipraktekkan. Oh ini tuh teori ini tuh untuk apa sih? Oh kayak gini. Oh dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Misalnya jika ibu-ibu ada yang berperan aktif di posyandu, dia akan tahu. Oh grafik itu kayak gini. Kan itu ada tuh di kartu posyandu untuk perkembangan bayi apa balita itu kan ada. Oh ini grafik nih termasuk grafik apa ya? Seperti itu. Nah, pekerjaan di kantor banyak sih. Sebenarnya kalau statistik banyak digunakan. Jadi
kita lebih banyak prakteknya kalau untuk sekarang kurikulum merdeka. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Bu. Ya, maaf mengganggu. Saya masuk di sini tahun 2022. Berapa tuh? Berarti 1 tahun lebih sedikit. Terbilang masih baru ya Bu? Baru banget. Mengevaluasi berarti dalam KBM Ibu penilaiannya bagaimana gitu? Ya. Oh, kalau penilaian Ibu, karena Ibu guru matematika ya, jadi kalau berpacu pada nilai ulangan harian itu kayaknya agak susah. Karena kembali lagi siswa itu bakat dan minatnya tuh masing-masing. Yang penting bagaimana proses mereka belajar. Jadi Ibu menilai itu dari proses belajar. Ada kesungguhan dia untuk belajar atau tidak. Yang kedua, dia bagaimana sikapnya kalau dikasih tugas, diam saja kah atau ada usaha. Nah, di situ usahanya di situ. Kemudian sikap belajar itu ya paling nggak tidak boleh malas-malesan atau mengerjakan tugas tepat waktu, walaupun misalkan Ibu kasih tugas 5 soal nggak semua dikerjakan, tapi semua harus dikerjakan sesuai kemampuan masing-masing. Artinya kalau di kelas Ibu harus jujur dalam mengerjakan tugas. Ibu nggak butuh nilai yang bagus, tapi Ibu mau anak Ibu tuh belajar walaupun hanya sedikit gitu. Kenapa Ibu mau jadi seorang guru? Kalau dari keluarga nggak ada. Jadi Ibu ngelihat kenapa Ibu mau jadi seorang guru itu karena Ibu terinspirasi sama guru Ibu juga. Jadi waktu SMK itu ada guru Ibu, guru matematika juga. Beliau sangat anggun, sangat baik hati, dan Ibu baru ketemu nih guru matematika kok jauh dari kata serem gitu kan. Jadi Ibu juga mau menjadi berusaha, tapi belum bisa sih sampai sekarang menjadi guru yang seperti itu. Membangun hubungan positif. Jadi kalau Ibu sih tadi, Ibu nggak butuh nilai yang bagus, tapi Ibu butuh anak Ibu tuh belajar. Belajar apapun itu, yang penting di kelas itu belajar. Jadi nggak ada target, walaupun pasti ada target nilai, tapi di situ Ibu hanya mau anak itu kenal dulu. Kenal, kemudian kalau bisa mencintai, menyukai matematika, kemudian dia mau untuk belajar. Karena sejatinya nggak ada anak yang bodoh. Yang ada hanya anak yang mau usaha dan nggak mau usaha. Jadi kalau mereka mau belajar, mau berusaha, pasti bisa. Nah, Ibu yakin itu, jadi Ibu untuk awal-awal Ibu hanya bagaimana membangun atau membuka pikiran mereka supaya mau belajar gitu aja. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kekam Fawasyehan dari kelas 74 MTS Negeri 39 Jakarta Utara. Nah, Kekam rencana setelah lulus dari MTS mau masuk SMA atau SMK? Belum tahu juga sih. Tahu nggak SMK Negeri 54 Jakarta? Tahu, soalnya abang saya juga sekolah di sana. Oh, kalau boleh tahu, ada minat nggak buat masuk SMK Negeri 54 Jakarta? Ada sih. Kalau boleh tahu juga, jurusan apa ini yang diminatin sama Kekam di SMK Negeri 54 Jakarta? Apa sama kayak abangnya atau gimana? Komputer deh kayaknya. Oh, teknik komputer dan jaringan. Kenapa kepikiran mau masuk teknik komputer dan jaringan? Soalnya itu suka sama game, sama teknologi. Nah, Kekam tahu nggak sih kalau di SMK Negeri 54 Jakarta itu ada ekskul yang lagi dikembangin, yaitu ekskul e-sport untuk mengasah anak-anak yang punya potensi di dunia game, yaitu kayak e-sport. Kira-kira Kekam tertarik nggak masuk ekskul itu? Tertarik karena itu adalah hobi saya dan mungkin ekskul itu cocok untuk saya. Oke. Nah, selain karena ikut
abangnya masuk SMK 54. Apa sih yang membuat Kekam mau buat sekolah di 54? Jaraknya itu apa sih? Lumayan dekat. Lumayan dekat dari sini. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Kekam udah mau diwawancarai. Sama-sama. Terima kasih juga mau mewawancarai saya. Mungkin SMK 54 Jakarta bisa menjadi pertimbangan saya setelah lulus dari MTS Negeri 39 Jakarta Utara. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami perkenalkan tentang profil sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.